أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah salat maghrib, bersyukur alhamdulillah pada kesempatan sore malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita masih dengan penuh rasa senang, gembira menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah yang insya Allah nanti dilanjutkan dengan salat isya, yang tentunya tidak semua orang punya kesempatan, kenikmatan dan kebahagiaan untuk menyambut panggilan itu. Dan alhamdulillah kita dengan mudah, senang hadir berjamaah, bahkan secara khusus meluangkan waktu untuk mengikuti kajian secara rutin yang pada kesempatan saat ini saya akan membahas, ya, kita beralih dari surah Al-Alaq ke surah At-Tin, ya, karena kita sudah 3 kali pertemuan sudah menuntaskan surat Al-Alaq dan kita saat ini membahas surah At-Tin. Surah At-Tin, surah yang terambil dari buah tin atau pohon tin. Nah, ini nggak populer di Indonesia ya Pak. Pernah lihat buah tin bukan Pak? Tin. Tin. Tin ini biasanya ada ya pada musim-musim dingin, ya, di bulan yang secara khusus nuansanya adalah nuansa yang sedang dingin, baik yang sudah agak setengah masak maupun yang sudah masak sekali, sehingga kemudian dimakan sangat manis. Tapi kebalikannya ada zaitun. Nah, zaitun itu kebalikannya dari tin. Zaitun itu pahit. Biasanya kalangan orang Arab itu zaitun dimakan seperti halnya kita lalapan. Tapi kita banyak memanfaatkannya dengan minyaknya ya. Nah, mereka buah zaitun direndam begitu panjang dalam hitungan mungkin 3 bulan minimal di dalam cuka sehingga kemudian rasanya sudah asam dan nanti dimakan di sela-sela makan, ya, makan full, makan gandum dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah makan gandum dan ayam. Nah, dia biasanya untuk penetralisirnya dengan, ya, asam tadi itu, asam yang dari gandum termasuk juga di dalamnya adalah dari
Basal, basal itu artinya apa? Dari bawang dan lain sebagainya. Konon timun dan lain sebagainya. Konon itu untuk penetrasi ya, penetralisir makanan daging, ayam, daging dan lain sebagainya yang biasa dimakan oleh kalangan-kalangan orang Arab. Di sana makan ayam minimal setengah, Pak, atau bahkan boleh seperempat. Zaman saya dulu kuliah di Al-Azhar dulu, wah, kalau beli di tukang ayam kita potongnya 18, diketawain sama tukang ayamnya. Dipotong berapa? 18, karena mereka hanya dipotong 2 atau minimal dipotong 4. Kita dipotong 18. Bahkan udah di rumah dipotong 18, dipotong lagi karena kita bikin sop ya. Karena dimakan dimakan orang mahasiswa yang satu ayam itu bisa dipakai untuk 3 hari misalnya. Tapi mereka tidak. Itu pun dapat gratisan ceker. Karena ceker kepala tidak dimakan. Nah, bisa dapat beli ayam tapi gratis cekernya 1 kresek. Kata dia, kamu Indonesiun bihebbi. Ya itu apa namanya? Regal gitu. Apa namanya? Indonesia kenapa kok suka ceker? Punya banyak kucing apa katanya gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas surah At-Tin, di mana surah At-Tin banyak para mufasir menyampaikan bahwa surah ini berbicara tentang bagaimana manusia dan bagaimana manusia dengan anugerah yang diberikan oleh Allah dan bagaimana manusia kesadaran terhadap anugerah tersebut namun juga diberikan potensi-potensi yang bisa menjadi sebuah kekuatan tapi juga bisa menjadi awal dari malapetakannya sehingga dia celaka bahkan hina. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bagaimana di sini kita sebagai manusia untuk bisa selamat dari posisi yang hina tadi. Sehingga kita benar-benar mendapatkan pahala yang tidak terputus sampai nanti kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama dalam kelompok ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Nah, bersumpahnya ini dengan 3 ini, di 3 ayat yang pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun, wattini wazzaitun wa turi sinin, dan demi bukit Sinai. Bukit Sinai, wa tur as-sinin, tur diartikan bukit, gunung. Sinin, ini juga posisinya di Mesir, Pak. Bukit Tursina sering kita menyebutnya, di mana sebuah bukit atau gunung yang dinaiki oleh Nabi kita Musa alaihi salam yang berdialog dengan Nabi Hizir yang kaitannya dengan beberapa pertanyaan sampai kemudian keinginan dan harapan Nabi kita Musa alaihi salam untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah naik ini, Pak. Naiknya dari jam 1 malam, nanti di atas subuh. Tapi kalau naik itu pas musim panas, kalau pas musim dingin, dingin sekali, bahkan itu bisa jadi ada salju. Tapi kalau naiknya pagi nggak berani naik, Pak. Terang. Pas turun kita lihat, kok ternyata terjal-terjal sekali. Kita cuma jalan segini karena naiknya malam, jadi cukup berani. Pas turunnya ternyata luar biasa, curam. Biasanya ke Bukit Sinai, biasanya banyak mahasiswa-mahasiswa ketika liburan ya rihlahnya atau hiburannya ya tentu ya ke tempat-tempat yang bersejarah. Salah satunya adalah Bukit Tursina ini. Karena nggak cukup jauh, dia di dekat gitu, nggak jauh dari
Kairo, paling 2 jam 2 jam setengah gitu. Wahadal baladil amin, dan demi kota al-balad al-amin. Ya, jadi sebuah negeri yang aman sering didefinisikan sebagai kota Makkah. Nah, wahadal baladil amin. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah, di mana bersumpah di tempat diutusnya para nabi-nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi itu berarti nabi-nabi yang memang mendapatkan keistimewaan. Nabi-nabi yang secara khusus mendapatkan berbagai macam rintangan dan cobaan yang lebih dibanding para nabi-nabi yang lain. Yang pertama adalah watini wazaitun. Watin wazaitun. Tempat adanya banyaknya buah tin, tempat banyaknya buah zaitun. Yang banyak diriwayatkan di sini adalah Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Watin wazaitun. Watur sinin, jelas ya, Nabi kita Musa alaihi salam. Artinya di Bukit Sinai, tempat Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi langsung dengan Nabi kita Musa alaihi salam. Kemudian wahadal baladil amin, tentu siapa Pak? Mekah yang penuh rasa aman, tempat diutusnya Nabi kita, Nabi penghujung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan bersumpah pada 3 tempat. Maka tempat ini berarti tempat yang cukup penting bagi kita sebagai umat Islam. Baitul Maqdis, ya, sekarang gimana Pak ya? Kita harus terus perjuangkan itu, ya, Baitul Maqdis ini. Terus, wah, apalagi presidennya baru itu Amerika ya Pak ya. Tadi saya baru dari kedutaannya itu. Tadi pagi jam 7:30 antri untuk dapat visa Amerika itu di Jakarta. Wah, cukup ketat sekali itu. Karena mau mengirim 2 santri mualimin ke sana dan saya gitu. Tapi yang 2, saya dan 1 santri diterima, yang 1 ditolak. Nggak tahu sebabnya kenapa. Jadi wawancaranya sangat nggak bisa ditebak, karena harus diwawancara. Tapi ketat sekali, HP semua nggak boleh masuk, berapa pintu itu wawancaranya, luar biasa untuk masuk ke. Ini harus Baitul Maqdis ya, tempat di mana kita harus juga perjuangkan bahwa ini adalah tempatnya umat Islam. Allah bersumpah, ini penting. Termasuk juga di dalamnya adalah Bukit Tursina. Dalam hal ini adalah, karena kalau naik di Bukit Tursina itu juga mereka mengklaim Pak, di sana di atas ada airnya dibangun tuh, ada musola, ada juga kanisah atau gereja untuk ya kalangan-kalangan Kipti. Ya, kalangan-kalangan Kipti kan berarti mereka yang orang Mesir itu kan Kipti, yang biasanya salibnya ada di sini. Ada kanisah juga di atas. Termasuk juga di dalamnya adalah Yahudi. Karena di Bukit Tursina itu, di sekitarnya itu banyak tumbuh pohon, ya, pohon kartum, ya, pohon di mana dinilai oleh kalangan Yahudi adalah pohon yang menjadi penyelamat mereka. Nah, jadi itu rebutan juga. Tempat ini tempat-tempat yang penting di mana ini menjadi sebuah, dinilai oleh yang saat ini ya, agama-agama itu menjadi tempat yang penting bagi mereka. Jadi ibaratnya diperebutkan lah dalam tanda kutip. Nah, tidak terkecuali tentu adalah Makkah yang dimana ada Ka'bah. Allah bersumpah dengan tempat penting-penting ini.
Nah, tentu peristiwa yang akan disampaikan setelah sumpah ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting. Apa itu? Sebuah peringatan kita di mana kita diciptakan dari sempurna bisa nantinya menjadi masuk neraka. Dijelaskan di sini, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada 3 tempat tersebut, kemudian disebutkan isi sumpahnya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radatnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Lihat di sini. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Terbaik. Sadar, kita harus sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah dalam versi yang terbaik. Semuanya baik. Allah nggak merubah ciptaannya yang sebelumnya baik menjadi tidak baik. La tabdila li khalqillah. Nggak ada orang, itu dulu baik banget loh, tapi sekarang kok jadi seperti itu ya. Mungkin takdir apa ya? Oh, nggak ada itu. Apa bukti bahwa kita diciptakan baik bahkan yang terbaik? Coba saja Bapak Ibu melakukan hal-hal yang dilarang, pasti bertentangan dengan pasti hati nurani bertentangan, Pak. Itu bukti bahwa kita memang diciptakan baik. Karena diciptakan untuk taat patuh. Itu buktinya. Bukti bahwa kita baik itu adalah ketika kita melakukan hal-hal yang nyata-nyata itu merupakan sebuah kesalahan, kita merasa nggak tenang. Atau mungkin kalau saking seringnya membuat dia sudah tenang, tapi mungkin dia tidak mau, mungkin anaknya atau siapa yang sama seperti dia gitu kan. Meskipun saya copet, saya nggak mau anak saya copet gitu Pak ya. Ibaratnya begitu. Meskipun saya nggak bisa ngaji, saya pengen anak saya nanti bisa ngaji gitu. Semua Pak punya 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 versi baik di dalam diri. Kenapa? Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita benar-benar baik, fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka apa yang membuat kita jadi darinya baik menjadi tidak baik? Kalau dalam hadis tadi, fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi gitu ya. Bapak ibunya lah yang menyahudikan dan menasranikan. Dalam definisi yang luas berarti ya dalam cakupannya adalah interaksi. Dia yang membuat dia bisa berubah. Yang tadinya harapannya dia menjadi tidak baik. Kenapa? Karena memang dia punya, manusia itu kan punya potensi pilihan ya, kebebasan. Beda dengan makhluk yang lain. Kenapa kita disebut sebagai ahsanut takwim? Karena kita diberikan sebuah kebebasan. Kebebasan itu karena kita diberikan anugerah akal. Karena kita diberikan anugerah akal itulah sehingga kemudian kita diberikan anugerah bebas, mau baik atau buruk. Meskipun kita tahu bahwa yang baik itu. Tapi kita bisa bebas untuk melakukan yang buruk dan meninggalkan yang tidak baik. Wah, ada uang di situ, ambil nggak ya, ambil nggak ya, gitu kan? Ambil aja lah, gitu ya. Padahal dia tahu bahwa itu bukan haknya, kemudian nah itu potensi kebebasan itulah yang mungkin itu merupakan sebuah anugerah. Tapi ketika dia tidak benar-benar dimaksimalkan dengan baik, maka itu bisa menjadi malapetaka. Kalau dalam ayat yang lain kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kita sebaik-baiknya makhluk, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita potensi takwa dan potensi fujur. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man
dassaha. Aflaha, menanglah kalau yang senantiasa mau mensucikan. Kembali kepada yang bersih baik. Tapi waqad khaba man dassaha, rugi celakalah orang yang senantiasa terus mengotorinya. Maka apa di sini diberikan gambaran summa radatnahu asfala safilin. Setelah sesungguhnya kami, Allah menyebutnya dirinya kami di sini ya. Dalam rangka kaitannya untuk litakrim, dalam rangka untuk penghormatan dan pengagungan kepada Allah, dan kemudian yang kedua, dalam penciptaan manusia Allah juga kemudian melibatkan pihak lain. Kita kan hadir juga melibatkan ibu bapak kita terus dan lain sebagainya. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Asfala safilin. Ya, tempat serendah-rendahnya itu di mana ya? Tidak lain dan tidak bukan ya neraka itu. Kecuali illal ladina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman dan yang beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang ghairu mamnun, yang tidak terputus-putus, terus menerus dari awal diciptakan sampai nanti dia wafat dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untungnya kita diberikan momentum-momentum penting di setiap harinya, ya toh? Ada waktu-waktu penting kita beristighfar di antara azan dan iqamah, di waktu tengah malam, di setiap pekannya ada hari Jumat di mana kita dituntut untuk banyak bermuhasabah dan memohon ampun. Di setiap bulan maka ada ayyamul bait, 13, 14, 15 kita disunahkan untuk berpuasa, banyak berzikir. Bahkan di setiap tahunnya, momentum Ramadan sebentar lagi. Kita diberikan kesempatan untuk bisa terus mensucikan diri, membersihkan diri, sehingga kita benar-benar mendapatkan ganjaran yang ghairu mamnun. Sehingga kita benar-benar senantiasa minal aizin wal faizin. Apa Bu artinya? Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, betul Ibu. Minal aizin wal faidin. Kita benar-benar orang yang kembali, wal faizin, dan menang. Kembali kepada fitrah awal kita diciptakan, ahsanu taqwim. Faizin, kita menang lawan segala macam godaan-godaan. Godaan hawa nafsu kita, nafsul ammarah, nafsul lawamah, termasuk juga di dalamnya adalah godaan setan yang terkutuk. Kita buat dosa kira-kira banyakkan godaan nafsu kita sendiri apa godaan setan, Pak? Dua-duanya ya. Kata orang sekarang karena orang perbuatannya kejelekannya sudah berjamaah, ya jadi ya setannya sudah nganggur aja karena udah berjamaah ya. Kemaksiatannya berjamaah ya. Nah ini setannya nganggur. Gak usah digodain, sudah tergoda. Nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tafsiran yang pertama pada ayat ini di mana manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, sempurna. Maka kita nggak boleh rubah-rubah, Bu, Pak. Udah perfect ini. Gak usah dirubah-rubah. Gak usah hidung ditambah-tambah, dagu dipanjang-panjangin. Apa misalnya? Alis disulam, ditipis-tipis. Ya cukup dijaga, dipelihara. Gak usah kalau di sini tarik, sini ketarik, Pak. Sini lagi, sini ketarik, sini lagi. Wah, kacau. Karena kita sudah proporsional. Sudah proporsional.
ahsanit taqwim. Udah sebaik, udah proporsional, udah sempurna. Nggak bisa. Kaki saya misalnya, wah, Pak Ali kakinya besar banget, ukurannya berapa? 46, wah besar sekali, oh badannya besar gitu kan Pak. Ganti kaki jenengan ukuran 40 nggak bisa berjalan saya. Udah semua udah, jangan di, jadi sempurna sudah Pak Bu, sempurna. Sebagaimana juga Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan seluruh yang ada di alam semesta sempurna, selaras, harmoni. Apalagi manusia, selaras, harmoni, sesuai dengan sunnahnya. Itu yang disebut dengan sempurna. Kemudian ia akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini ya sebetulnya kita juga bisa melihatlah bagaimana contoh ya Nabi kita Adam alaihi salam dalam bentuk godaan yang secara khusus mengakibatkan dia kemudian dikeluarkan dari surga dan bahkan kemudian diberikan siksa sampai kemudian menyesal dan bertobat untuk bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan sempurna tapi bisa jatuh ke jurang yang paling rendah. Dalam definisi di sini adalah ya neraka itu sendiri. Maka dituntut untuk bagaimana cara akan ini supaya tidak ini. Maka illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Atau bisa jadi dalam tafsiran yang kedua, manusia diciptakan dalam keadaan yang kuat ketika muda. Lalu kemudian dikembalikan lagi ketika tua, asfalas safilin. Ada yang menafsirkan gitu juga, Pak. Jadi manusia diciptakan dari wah semuanya sehat, sehat, sehat gitu kan. Lama-kelamaan juga ya, lama-lama menjadi tua dengan banyak sekali keterbatasan-keterbatasannya. Nah, kita dituntut untuk apa? Di sini kita dituntut untuk bagaimana kita benar-benar memastikan jangan sampai nunggu tua untuk beriman dan beramal soleh. Justru karena nunggu tua itulah tidak banyak maksimal. Justru di muda. Di muda, dari muda, dari muda, dari muda terus. Jangan muda foya-foya, tua masuk surga. Wah, itu pepatah. Pepatah yang ini. Iya, jangan sampai itu. Jadi ini kalau tafsiran yang kedua, tafsiran yang menunjukkan bahwa kita dituntut untuk bagaimana illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun itu sejak masa di mana kita benar-benar sempurna. Ya, kalau kita melihat masa sempurnanya itu, ya mana masa sempurnanya itu? Berarti menuju kalau kita lihat bagaimana fenomena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentu pada fase misalnya dari 25 ya Pak, mau sampai 40. Ya, kalau 40 masih belum bagaimana, wah udah usia 40, sholatnya masih bolong-bolong ke atas, cukup lebih berat lagi. Ya bukan berarti, aduh saya sudah tua padahal ini jadi malah lemas. Tidak, ya harus mengejar juga. Alhamdulillah mendapatkan berbagai macam kesempatan. Karena perhitungan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Karena Allah Maha penerima taubat, Allah Maha benar-benar pengampun, Allah Subhanahu wa taala sariul hisab. Allah Subhanahu wa taala, wah, perhitungannya bukan perhitungan seperti halnya kita manusia. Maka kita juga harus benar-benar memaksimalkan kesempatan-kesempatan terbaik
untuk bisa memaksimalkan amal soleh kita. Nah, kuncinya itu illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sama ini Pak, sejalan dengan bagaimana surah yang dulu pernah kita juga bahas dalam surat Wal Asri. Wal asr innal insana lafi khusrin. Ingat, manusia itu potensinya rugi. Manusia itu potensinya condongnya, senangnya pada hal-hal yang jelek, rugi. Logikanya ke masjid jamaah bayar nggak Pak? Sepi Pak, tapi yang bayar bahkan kesananya susah, sampai ngumpet-ngumpet, diupayakan. Berarti potensinya Pak. Dia harus modal bagaimana potensinya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, kecuali orang yang beriman dan mau beramal soleh. Nah, ini yang penting. Bahkan dalam Ibnu Katsir di sini dijelaskan bahwa bagaimana dinyatakan fahukmun ala nau'i kulluh wal ummatul insaniyah jami'iha bil khasarah was sufuli ilal ghayah illal mu'minina salihin. Seluruh manusia, umat berada dalam kerugian, dalam keadaan serendah-rendahnya, kecuali mereka yang beriman dan yang beramal soleh. Asfala sabilin itu adalah keadaan yang paling rendah, paling jelek. Kalau diartikan keadaan yang rendah, jelek, dalam surah At-Tin ini, keadaan di mana pada waktu tua. Jadi kalau tuanya, wah udah Pak. Nah, mudah-mudahan kita begitu ya. Sebenarnya orang-orang yang beriman pun ada yang merasakan sulit untuk di waktu yang secara khusus, ya mungkin orang yang khusus beriman, beramal soleh saja di mata tuanya, apalagi dari mudanya sulit. Nah, ini yang penting untuk bisa dimaksimalkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka ada pesan penting di sini dalam ayat ini bahwa sedari muda kita harus benar-benar memaksimalkan amal soleh kita. Yang tentunya nanti continue terus-menerus sampai Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Di mana sebaik-baiknya bentuk ini dalam arti menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya di waktu mudanya, keadaannya kuat, semangat untuk beramal soleh, inilah yang harus benar-benar kita maksimalkan. Hati-hati, sunnatullah, kita akan nanti dikembalikan pada posisi yang lemah, asfala safilin, tua, seperti halnya kita ya udah sulit ngapa-ngapain, yang akhirnya kemudian ya kita tidak bisa memaksimalkan amal soleh kita. Masa tua, masa yang tidak semangat untuk beramal, seorang akan melewati masa kecilnya, masa mudanya, dan masa tuanya. Maka oleh karena itu, masa kecil dan masa tua adalah masa sulit untuk beramal. Berbeda dengan masa muda, di mana masa muda ini adalah masa emas untuk kita beramal soleh. Sulit, Pak. Jadi jika seorang mukmin berada di usia remaja, di mana pada saat itu sulit untuk beramal, sulit untuk bagaimana mengikrarkan keimanannya yang luar biasa, maka dia akan dicatat sebagaimana dia orang-orang yang secara khusus sudah ya ingin menjemput kehancurannya, menjemput masa asfala safilinnya.
Tapi kalau dia bagus, falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, mudah-mudahan kita termasuk itu. Kemudian ditutup. Ya, ditutup dengan apa, Pak? Ditutup dengan bagaimana kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk perlindungannya? Ya tentu perlindungan di mana kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan istiqomah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Di sini ditutup Allah Subhanahu wa taala sangat adil. Allah Subhanahu wa taala akan menilai sekecil apapun kebaikan kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sekecil apapun perbuatan jelek kita. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang seadil-adilnya? Nah, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menarik yang disampaikan Pak Ustadz itu, karena kalau dari fase berkenaan dengan kita produktif itu kita sudah berjalan dengan apa yang kita fitrahkan kita. Nah, saya akan kembali lagi karena fitrah kita itu pada prinsipnya kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Kita bisa milih, saya minta dilahirkan orang Arab, saya minta dilahirkan orang Jawa, nggak bisa. Fitrah kita itu Islam, kita pasrah. Nah, fase kita lahir sampai dengan masa mu'akhir balik, ini kan tadi itu yang menjadikan kita Kristen, Majusi, semua orang tua kita. Nah, kan sekarang ini kebanyakan orang tua kita itu tidak dalam posisi mendidik itu. Saking sabarnya anaknya dibiarkan aja mau jadi apa terserah. Menurut saya pada prinsipnya kalau dia di masjid, Pak Ustadz dia sendirilah seperti itu. Nah, supaya orang tua kita ini bisa menyiapkan untuk berjalan dengan relnya tadi itu. Masa kita akhir balik, kita sudah tahu. Contoh, kalau sampai di bawah 7 tahun, itu kan dia lagi belajar di fase belajar. 7 sampai 12, kalau nggak bisa, kita pukul tangannya. Nah, ini tadi itu yang menjadikan dia Kristen, Majusi, kafir, ini kan orang tuanya. Ini mohon saran Pak Ustadz, seperti apa sih yang menjadi orang tua yang baik? Saya pun belum baik gitu, tapi saya ingin supaya anak kita itu disiapkan di masa akhir balik sampai nanti di masa fase yang sangat rugi tadi orang tua yang udah nggak bisa apa-apa. Jadi apa yang disiapkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya juga belajar ya. Jadi orang tua terus belajar saat ini. Nggak bisa berhenti. Di tengah dinamika dan tantangan luar biasa prosesnya. Di tengah ya pola interaksi yang tentu juga ya sudah luar biasa berkembangnya. Tapi pada prinsipnya kalau kita melihat bagaimana interaksi ya apa yang dicontohkan dalam kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, interaksi anak dengan orang tua. Jadi ada penelitian, Pak. Jadi interaksi anak dan orang tua itu tersebar di 23 ayat. Ini 23 ayat ya. Di antara 23 ayat yang tersebar tadi itu 18-nya adalah interaksi seorang ayah dengan anaknya. Bagaimana Ibrahim dengan Ismail, bagaimana Luqman dengan putranya, bagaimana Yakub dengan Yusuf dan lain sebagainya. Ya ada 2 sajalah informasinya, dialog antara ibu dengan anaknya seperti halnya dialog Maryam dengan Isa. Termasuk juga di dalamnya adalah dialognya ya istri dari Imran gitu dalam kisah dengan anaknya. Ini menandakan bahwa
Ya, posisi bapak ini menjadi figur penting dalam proses pendidikan anak. Dalam literatur yang saat ini, kalau kita melihat dari tinjauan, kok bisa ya dilihat dari interaksi, komunikasi, dan dialog yang terdapat di dalam Al-Quran, kok di antara tersebar 23 ayat lebih tadi, 23 ayat itu yang dalam identifikasinya ya mungkin lebih ya nanti temuannya, tapi 23 18-nya kok bapak dengan anak ini. Berarti kan jauh sekali ini. Maka kita kalau dilihat ya memang justru yang harus banyak bagaimana benar-benar memastikan proses pendidikan anak itu adalah seorang ayah. Nah, problem masalahnya ya sekarang ini banyak ayah-ayah yang bisu. Omongannya sama anaknya, "Oh, wes isinya larangan, isinya kemudian bentakan, isinya hal-hal yang secara khusus ya jauh dari aspek proses interaksi." Ya, kalau kita contohkan sajalah bagaimana dialognya Ibrahim dan Ismail. Ya bunayya inni ara fil manam atbahuka, gitu kan? Ya bunayya itu ungkapan yang sangat-sangat sopan dengan anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam atbahuka. Saya semalam mimpi nyembelih kamu. Apa? Fangzur madza taro. Menurutmu piye? Fangzur madza taro. Ini sebuah aktivitas dialog yang benar-benar bisa. Apa seorang ayah jawab? Ya abatif almatu Umar, kata Ismail, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Bagaimana dia bisa kuat? Bagaimana dia bisa kuat? Nggak mungkin dong anak kuat tanpa bapak yang kuat. Dalam ayat yang lain, bagaimana situasi Yakub alaihi salam? Wa id hadara Yaqub al maut. Gitu, ketika Yakub dalam keadaan sakaratul mautnya, Yakub belum merasa tenang itu. Ingin memastikan kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Anak-anakku sekalian, besok sepeninggalanku kalian akan nyembah siapa? Tahu jawabannya, Pak? Jawabannya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Saya akan menyembah Tuhanmu, wahai ayahku. Penyebutannya di situ tidak menyembah Allah, tapi menyembah Tuhanmu, wahai ayah. Tuhan, bapak-bapak, nenek moyang, ya, kakek-kakek. Ini menandakan bahwa ada sosok bapak-bapak yang kuat, yang hebat, yang memang nyata-nyata secara khusus menanamkan prinsip-prinsip tauhid yang luar biasa. Berapa nilainya? Dapat 8. Jujur nggak? Misalnya, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang saat ini menurut saya penting. Curang nggak? Contek nggak? Kalau misalnya curang, harus ini lagi, kamu diawasi oleh AB. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ngawasi kita. Prinsip-prinsip tadi yang sangat-sangat fundamental. Maka ya memang harus di keluarga kalau kita lihat. Maka dalam ya kaitannya dengan kesadaran bagaimana proses pendidikan dalam tarbiyatul aulad itu, maka ya sampai umur 7 tahun diperingati gitu ya, udah sampai 10 tahun maka itu adalah bagian dari bagaimana proses pendidikan juga terus dilakukan. Nah, pendidikan yang utama adalah kesadaran pada keimanan ini, Pak. Keimanan. Kita peringat. Sebelum sekolah, pamit, ingat loh, Allah Subhanahu wa taala senantiasa ngawasin kamu. Mata Bapak cuma 2. Ya, mata Bapak cuma 2, telinga Bapak cuma 2. Nah, prinsip-prinsip itu saya rasa menjadi sangat penting. Ini diomongin gampang, Pak. Saya ngomongnya pun gampang. Tapi harus benar-benar kita coba upayakan. Bagaimana prinsip-prinsip ini benar-benar dimaksimalkan. Kenapa? Karena di penghujung tadi itu jelas. Allah Maha Adil. Ahkamal Hakimin.
Kamu jelek, dicatat jelek. Kamu baik, dicatat. Kenapa? Karena nantinya ada hari pembalasan. Hari di mana nanti kamu diperhitungkan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat karena sudah waktunya azan Isya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kuat, orang yang menyadari bahwa kita sempurna. Karena kita sempurna dan kita kuat, kita maksimalkan keimanan dan amal soleh kita. Sekecil apapun itu. Amal soleh terkecil apa, Bu? Amal soleh terkecil minimal apa? Senyum yang baik gitu kan, senang melihat orang senang, jangan melihat orang senang susah gitu ya. Melihat orang susah senang, nah itu merupakan jauh dari nilai kebaikan. Mudah-mudahan kita benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.